Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang siklus dan mesin Carnot nih. Oke, di video sebelumnya terkait kerja dari mesin tunggu pembakaran adalah kayak gini nih. Nah, apakah ini merupakan bagian dari suatu siklus? Jawabannya adalah gini ceritanya. Siklus merupakan suatu rangkaian sedemikian sehingga kembali ke keadaan semula gitu. Contohnya tuh kayak gini nih. Bayangin aja ada sebuah kurva antara P tekanan dengan volume. Terus, sistem ini melakukan proses dari titik A ke titik B, C, D, dan balik lagi nih ke titik A. Kalau prosesnya kayak gini, ini merupakan satu siklus gitu. Dimana proses dari titik A ke B merupakan proses isobarik ya. Dan si sistem dia memuai nih atau kerjanya bernilai positif. Proses dari B ke C merupakan proses isochorik, di mana yang namanya proses isochorik nilai usahanya sama dengan 0 nih. Kemudian proses dari C ke D merupakan proses isobarik. Bedanya dari C ke D, dia itu melakukan pemampatan. Alhasil usaha sistemnya bernilai negatif nih. Dan proses dari D ke A merupakan proses isochorik. Usahanya sama dengan 0 Joule nih. Sehingga dalam satu siklus ini usaha totalnya adalah WAB dikurangi dengan WCD nih. Terus gimana cara ngitung usahanya nih kalau kayak gini? Jadi kita bisa hitung usaha menggunakan suatu kurva. Kita mulai dari bentuk kurva sembarang dulu aja kali ya. Bayangin aja ada sebuah kurva yang bentuknya tuh kayak gini nih. Sistemnya melakukan usaha dari A ke B. Gimana tuh cara tahu berapa nilai usahanya? Kita balikin ke definisi awal dulu nih, yaitu usaha sama dengan tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Di sini nilai tekanannya itu berubah seiring dengan berubahnya volume. Atau dengan kata lain, tekanannya merupakan fungsi dari variabel volume nih. Sehingga kalau kita hitung nilai usaha totalnya adalah kita bisa gunain konsep yang namanya integral nih. Batas dari V1 sampai dengan V2. Yang namanya integral itu kan luas di bawah kurva ya. Berarti usaha di sini sama dengan luas di bawah kurva ini nih. Sehingga kesimpulannya adalah nilai usaha pada suatu kurva nilainya sama dengan luas di bawah kurva. Terus gimana nih kalau seandainya bentuknya merupakan suatu siklus atau kurva tertutup? Jadi kita bisa gambarkan terlebih dahulu deh. Kayak gini kurang lebih. Di sini kita bisa tahu nih bahwa W totalnya sama dengan WAB dikurangi WCD. Nah, kalau kayak gini ceritanya, kita bisa tuliskan nih bahwa WAB merupakan luas di bawah kurva AB nih, yaitu yang ini. Sedangkan WCD yaitu luas di bawah kurva CD nih. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa W totalnya adalah sama dengan luas area kurva tertutup tersebut nih, yaitu luas persegi ini nih, ABCD gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih cara ngitung usaha pada suatu siklus. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu sistem termodinamika melakukan proses seperti pada gambar di samping. Pertanyaannya adalah berapakah usaha yang dikerjakan oleh sistem dalam satu siklus? Oke, kita bisa jawab nih. Pada kasus ini, bentuk siklusnya itu merupakan segitiga ya. Sehingga usaha yang dikerjakan adalah luas dari segitiganya nih. Yaitu setengah dikali panjang AB dikali dengan panjang BC. Nilainya yaitu setengah dikali panjang AB adalah 2, panjang dari BC adalah 3 nih, dikali 10 pangkat 5. Berarti nilainya yaitu 3 dikali 10 pangkat 5 Joule. Oke, jadi dalam satu siklus ini, dia menghasilkan usaha sebesar 3 dikali 10 pangkat 5 Joule. Oke, kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan bahas materi utama terkait siklus Carnot nih. Apa sih itu siklus Carnot? Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatis. Penemu dari siklus Carnot sendiri namanya Sadi Carnot. Selain nemuin siklus Carnot, dia juga nemuin yang namanya mesin panas dan konsep terkait mesin Carnot nih, yaitu mesin ideal. Emang bentuk siklus Carnot tuh kayak gimana sih? Jadi gini, bentuk siklus Carnot kurang lebih kayak gini nih. Dimana kita ambil kurva P tekanan dan volume nih kayak gini. Sistem melakukan usaha dari
A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A nih. Proses dari A ke B merupakan proses isotermal dengan sistem mengalami pemuaian nih. Kemudian proses dari B ke C merupakan proses adiabatik. Dari C ke D merupakan proses isotermal dengan sistem mengalami pemempatan, dan D ke A merupakan proses adiabatik. Lebih detailnya yaitu gini. Proses dari A ke B itu tuh kalor diserap oleh mesin untuk melakukan proses isotermal dengan suhunya adalah T1 nih di sini. Dan oleh karena sistem mengalami pemuaian, maka usaha yang dilakukan oleh mesin bernilai positif, yaitu positif WAB. Kemudian proses dari B ke C itu tuh mesin melakukan proses adiabatis dengan menurunkan suhunya menjadi T2. Serta usaha yang dikerjakan oleh proses ini adalah bernilai positif, yaitu positif WBC. Ketiga, yaitu proses dari C ke D nih. Mesin dikenai usaha dari luar. Alhasil, mesin bakal mengalami pemempatan nih. Dan mesin juga bakal melepaskan kalor secara isotermal, di mana suhunya adalah T2. Serta dari proses D ke A merupakan mesin dikenai usaha dari luar juga untuk menaikkan suhu dari T2 menjadi T1 secara diabatis, di mana usaha yang dikerjakannya bernilai negatif nih, minus WDA. Oke, kalau kita pengen tahu usaha totalnya berapa, usaha totalnya sama dengan ya luas siklus tertutup ini nih. Terus gimana cara ngitungnya nih? Jadi, kita bisa gunain nih, yaitu hukum satu termodinamika yang bilang bahwa nilai kalor sama dengan usaha yang dikerjakan tambah dengan perubahan energi dalam. Tapi masalahnya gini nih. Pada siklus Carnot, suhu awal sama dengan suhu akhir ya, yaitu awalnya T1, akhirnya adalah T1 juga nih. Sehingga nilai dari perubahan energi dalamnya, dia akan bernilai 0, karena suhunya konstan. Dari sini, kita tahu nih nilai Q sama dengan W, di mana nilai Q ini merupakan Q sistem ya. Artinya, ada nilai Q1 yang masuk bernilai positif, sedangkan Q2 merupakan Q yang lepas, bernilai negatif nih. Q1 kurangi Q2 sama dengan W. Jadi kita bisa tahu nih bahwa usaha yang dikerjakan oleh suatu siklus Carnot nilainya adalah selisih antara kalor yang diterima dengan kalor yang dilepaskan. Yang namanya mesin pasti ada dong yang namanya efisiensi gitu ya. Yaitu rasio output yang diharapkan dari mesin dengan input kalor yang diberikan. Secara matematis yaitu efisiensi sama dengan output dibagi dengan input nih dikalikan dengan 100%. Output yang kita harapkan dari suatu mesin adalah usahakan, sedangkan inputnya adalah Q1 nih, kalori yang diserap. Nilai W itu kan Q1 kurangi Q2 ya, dibagi dengan Q1, dikalikan dengan 100% nih. Kalau kayak gini, kita bisa tuliskan nih, yaitu 1 dikurangi Q2 dibagi dengan Q1, dikalikan dengan 100%. Nah, pada siklus Carnot, Q2 per Q1 itu tuh nilainya sama dengan T2 per T1 nih. Sehingga efisiensinya sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 50%. Jika diketahui suhu pada reservoir bersuhu tinggi adalah 400 Kelvin, pertanyaannya adalah berapakah suhu pada reservoir bersuhu rendah tersebut? Oke, diketahui bahwa efisiensinya adalah 50% nih. T1-nya adalah 400 Kelvin, dan yang ditanya yaitu berapa nilai T2-nya. Ya, kita balikin ke definisi efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Nilainya yaitu 50% sama dengan 1 dikurangi T2 per 400 dikalikan dengan 100%. 50% dibagi dengan 100% itu kan nilainya adalah 0,5 ya, sama dengan 1 dikurangi T2 per 400. Berarti T2 per 400 sama dengan 1 dikurangi 0,5. Nilainya yaitu 0,5 nih. Berarti T2 sama dengan 0,5 dikalikan dengan 400. Hasilnya adalah 200 Kelvin. Oke, ini merupakan suhu reservoir bersuhu rendah nih, 200 Kelvin. Dengan efisiensinya adalah 50%. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya terkait siklus dan siklus Carnot nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!